Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi probabilitas dan proses stokastik. Topik yang akan kita bahas adalah tentang CDF atau variabel acak diskrit, khususnya nilai CDF atau cumulative density function. Kalau sebelumnya kita sudah belajar PMF atau probability mass function dari variabel acak diskrit, maka sekarang adalah CDF-nya atau cumulative density function-nya. Silakan di-subscribe channel ini ya. Diharapkan nanti dari mempelajari materi ini kita bisa menghitung probabilitas suatu event menggunakan fungsi distribusi kumulatif atau cumulative distribution function dari variabel acak diskrit. Kemudian deskripsi model probabilitas untuk variabel acak diskrit dapat ditunjukkan melalui fungsi distribusi kumulatif. Jadi kita akan mencoba menggambar fungsi distribusi kumulatifnya. Kemudian juga fungsi CDF merupakan penjumlahan probabilitas mass dari tiap nilai dalam variabel acak tersebut. Jadi ada hubungannya CDF dengan PMF, di mana di sini dikatakan bahwa penjumlahan dari PMF. Secara grafis, fungsi distribusi variabel acak diskrit mempunyai bentuk tangga, jadi seperti fungsi undak, dengan tinggi tiap anak tangga sama dengan probabilitas tiap nilai dalam variabel tersebut. Nanti kita lihat seperti apa bentuk grafisnya. Nah, kita lihat fungsi distribusi kumulatif variabel acak X, yaitu di mana nilai Fx itu sama dengan probabilitas X lebih kecil daripada X. Ya. Jadi ini adalah fungsi distribusi kumulatif variabel acak X, di mana kalau di PMF itu dengan disimbolkan dengan P, maka di sini disimbolkan dengan F. Ya. Jadi Fx, mana nilai X itu sama dengan probabilitas X besar lebih kecil daripada X kecil. Sehingga CDF variabel acak diskrit itu sama dengan jumlah dari sigma, ya, probabilitas X, di mana probabilitas X ke I itu adalah fungsi undak dari X dikurangi X ke I. Dengan nilai probabilitas X dari X ke I itu sama dengan probabilitas X lebih kecil daripada XI. Sehingga nilai fungsi stepnya atau undaknya itu adalah bernilai 1 ketika lebih besar sama dengan 0 dan bernilai 0 ketika X lebih kecil dari 0. Konfigurasi sifat CDF atau cumulative distribution function itu bahwa nilai minimalnya itu adalah 0 dan nilai maksimalnya itu adalah 1. Kemudian nilai F CDF itu dimulai dari 0 dan berakhir pada nilai 1, ya. Kemudian juga untuk semua X aksen nilainya lebih besar atau sama dengan X, maka turunan dari CDF itu harus lebih besar sama dengan Fx. Jadi CDF tidak pernah turun. Kalau kita lihat gambar ilustrasinya bahwa nilainya akan selalu naik. Jadi Fx, ya, untuk X sama dengan 0, sama dengan 1, 2, 4, seterusnya, ya, itu selalu naik. Kita lihat contoh soal bahwa sebuah dadu dilempar. Eventnya adalah jumlah mata dadu pada permukaan atas. Diminta mencari CDF, yang sama dengan contoh sebelumnya pada PMF. Kalau ini tinggal dicari CDF-nya dan diminta sketsa juga CDF-nya. Kemudian juga diminta nih hitung untuk nilai Y lebih kecil sama dengan 3, Y lebih besar sama lebih dari 2, dan Y berada di antara nilai 5 dan 2. Nah, untuk outcome-nya sendiri, ya, karena ada 6 mata dadu, masing-masing adalah 1/6, ya, sama seperti di PMF probability mass function-nya, di mana parabola acak Y adalah jumlah mata dadu pada muka atas. Di mana ring Y itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga probabilitas setiap event itu adalah masing-masing probabilitas Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, 1/6, 1/6,
Sehingga CDF-nya kita lihat bahwa sesuai dengan fungsi step itu, bahwa nilainya 1/6 U dikali Y min 1 ditambah 1/6 U Y min 2 ditambah 1/6 U Y min 3 sesuai dengan rumus CDF, bahwa rumus dari CDF adalah sigma dari probabilitas X ke I dikali dengan fungsi step atau fungsi undang dari X min X ke I. Maka kita lihat bahwa nilai probabilitas masing-masing atau X ke I misalkan itu adalah 1/6. Jadi untuk nilai X ke 1 misalkan, maka 1/6 Y min X ke I-nya adalah 1, kemudian XI-nya sama dengan 2, XI-nya sama dengan 3, XI sama dengan 4, XI sama dengan 5, dan XI sama dengan 6. Kemudian kita lihat digambarkan bahwa jadi nilainya 1/6, naik lagi 2/6, 3/6, sampai dengan 6/6 atau sama dengan 1. Kemudian ini gambar plot dari CDF-nya. Kemudian bagaimana dengan nilai probabilitas Y lebih kecil sama dengan 3? Maka kita lihat nilainya CDF dari 3. Maka itu sama dengan 1/6 ya. Karena dia diminta 3, maka 3 dikurangi X ke 1, XI ke 2, XI ke 3, XI ke 4, XI ke 5, dan XI ke 6. Maka 1/6 dikali U2, 1/6 dikali U1, 1/6 dikali U0, 1/6 dikali U-1, 1/6 dikali U-2, 1/6 kali U-3. Maka kita perlu ketahui bahwa di fungsi tangga satuan atau step itu ketika hasilnya lebih besar sama dengan 0 maka bernilai 1, lebih kecil dari 0 hasilnya adalah 0. Maka di sini 3 kurangi 3 adalah 0, maka ini hasilnya 0, ini juga hasilnya 0 karena di bawah 0. Ini minus 2 juga 0, ini minus 3 juga 0, 0, 0. Jadi hanya memiliki nilai di sini hasilnya 1 dan di sini juga 1. Sehingga nilainya adalah 1/6 dikali fungsi step kedua, 1/6 dikali fungsi step 1, dan 1/6 dikali fungsi 0 ya. Atau yang 0 tadi ada nilainya ya. Saya ralat kembali bahwa yang 0 itu ada nilainya yaitu 1. Yang di bawah 0 yang negatif adalah nilainya yang tidak ada ya, atau 0. Maka 1/6 ditambah 1/6 tambah 1/6 adalah 3/6. Sehingga probabilitas Y lebih besar dari 2 itu sama dengan, maka total itu adalah 1, maka tinggal kita kurangi 1 dikurangi probabilitas Y lebih kecil sama dengan 2. Atau 1 dikurangi CDF 2. Maka kalau CDF 2 artinya yang memiliki nilai adalah 2 dikurangi 1 dan 1 dikurangi 1, kemudian 2 dikurangi 1 dan 2 dikurangi 2, 1/6. Jadi 1/6 tambah 1/6, 2/6, jadi 1 dikurangi 2/6. Hasilnya adalah 4/6 atau disederhanakan 2/3. Ya ingat ya, bahwa syarat fungsi step undak itu akan bernilai, ada nilainya atau 1 ketika nilainya lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau hasilnya di bawah 0 atau negatif, pasti hasilnya adalah 0. Ya, kita lihat bahwa hasilnya adalah 2 dikurangi 1, di sini 2 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 2/6 atau 1/3. Kemudian probabilitas CDF dari Y yang bernilainya antara 5 sampai dengan 2, di mana 5 tidak masuk. Jadi mulai dari 4, 3, dan 2. Jadi probabilitas Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Y sama dengan 4. Maka nilainya adalah 1/6 tambah 1/6 ditambah 1/6. Hasilnya adalah setengah. Dari mana ini? Dari nilai PMF-nya. Jadi bisa kita gunakan juga dari nilai PMF-nya ya. Saat PMF sama dengan 2, PMF sama dengan 3, PMF-nya sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 3/6 disederhanakan setengah.
Kemudian kita buat ringkasannya bahwa fungsi distribusi CDF itu adalah jumlah dari fungsi massa probabilitasnya atau jumlah dari PMF-nya. Kemudian untuk menggambar CDF itu pasti akan selalu naik berupa anak tangga ya. Untuk tugasnya 2.2.2 silakan Anda kerjakan sama dengan tugas 2.1. IC juga objeknya, tapi yang dicari di sini kalau tadi sebelumnya PMF, di sini dicari adalah nilai CDF. Ya, silakan mengerjakan, nanti jawaban dikirim ya. Terima kasih, ini referensi yang saya gunakan. Demikian materi pada video kali ini, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.